Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami bersyukur akhirnya kegiatan ini bisa tetap terlaksana meskipun tadinya kami mengharapkan kegiatan ini bisa dilaksanakan di onsite di sekolah tatap muka secara langsung. Tetapi karena kita melihat kondisi di sekitar kita sekarang ini sedang tidak memungkinkan ya untuk kita melakukan tatap muka, sehingga kami memutuskan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah kita akan lakukan secara online aja. Jadi virtual kalian akan mengikuti dari tempat masing-masing. Semoga meskipun tidak kita lakukan di sekolah secara tatap muka, kalian bisa tetap mengikutinya dengan baik, dan semoga dalam 3 hari rangkaian kegiatan kita ini betul-betul kalian bisa mulai mengenali sedikit demi sedikit mengenai lingkungan sekolah kita ya, yang nantinya kalian akan belajar di dalamnya, yaitu Sekolah Lentera Harapan Toraja. Ya. Nah, saya mewakili segenap guru, staf, karyawan, dan semua yang tergabung di dalam Sekolah Lentera Harapan Toraja, khususnya Departemen SMP, mengucapkan selamat datang. Kami menyambut kalian semua bergabung di dalam keluarga besar SMP Lentera Harapan Toraja, khususnya untuk tahun pelajaran yang baru, tahun 2021-2022. Nah, untuk sesi kali ini saya akan membawakan beberapa topik yang nanti akan saya gabungkan. Di antaranya saya akan menjelaskan sedikit mengenai visi misi dan juga tema sekolah kita di tahun ajaran yang baru ini. Kemudian nanti saya akan lanjutkan juga dengan perkenalan. Mungkin tidak semua guru akan saya kenalkan, nanti kalian akan berkenalan secara spesifik di dalam kelas kalian masing-masing, gitu ya. Tetapi saya akan memperkenalkan mungkin struktur organisasi di sekolah kita, supaya nanti kalian nggak bingung, siapa sih kepala sekolahnya, atau wakil kepala sekolahnya, atau kalau mau mengurus ini administrasi kepada siapa ya. Nah, nanti saya akan perkenalkan, begitu ya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan juga tema sekolah kita tahun ini. Nah, visi Sekolah Lentera Harapan secara keseluruhan, jadi dimanapun kalian pergi dan menemukan Sekolah Lentera Harapan atau sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, pasti kalian akan menemukan visi yang sama. Visi kita ada 3. Yang pertama, true knowledge, atau dalam bahasa Indonesia disebut pengetahuan yang sejati. Yang kedua, faith in Christ, atau iman di dalam Kristus. Dan yang ketiga, ada godly character atau karakter ilahi. Nah, di sini saya menambahkan sebuah tanda panah. Ini untuk menandakan apa? Bahwa 3 visi ini bukanlah visi yang bisa berdiri sendiri, tidak. True knowledge tidak bisa berdiri sendiri tanpa faith in Christ. Begitupun dengan godly character. Kalau faith in Christ ini kita copot, maka true knowledge dan godly character ini tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Ya, kalau kalian lihat tanda panahnya itu arahnya dari tengah. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa iman di dalam Kristus akan menjadi landasan utama pengetahuan yang sejati dan juga karakter yang ilahi. Saya ambil contoh, misalnya seorang yang jago sekali coding, gitu ya, sampai dia bisa menembus. Kalau saya nggak salah saya ingat ada satu anak sekolah masih duduk di jenjang SMP atau SMA, saya lupa. Dia bisa menembus Google. Jadi data-datanya di Google itu dia bisa tembus. Kita bisa menyimpulkan nggak anak ini pintar? Saya bisa bilang anak ini sangat pintar, bahkan mungkin jenius. Nggak semua orang, bahkan orang yang mungkin ngerti coding lah, ngerti perangkat lunak komputer yang bisa menembus sistemnya Google. Google yang perusahaan besar seperti itu pasti punya firewall yang bagus sekali. Tapi anak ini bisa tembus. Berarti mungkin pengetahuannya tentang coding, tentang hacking itu sudah sangat baik sekali. Tetapi pengetahuan seperti ini, apakah kita bisa mengatakan itu adalah true knowledge? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena pengetahuan yang sejati, yang bersumber dari iman di dalam Kristus, tidak akan pernah merugikan orang lain. Sebaliknya, apakah anak ini kita bisa katakan memiliki godly karakter? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki karakter ilahi, yang dilandaskan pada iman dalam Kristus, tentu tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nah, kalau dari contoh ini kalian bisa melihat ya, bahwa landasan utamanya itu adalah faith in Christ. Jadi bagaimana iman di dalam Kristus itu bisa menjadi fondasi yang kuat bagi pengetahuan yang kita sudah miliki dan juga karakter yang kita tampilkan dalam keseharian kita. Nah, ini adalah visi besar yang
rindu yayasan dan sekolah ini ingin capai di dalam diri setiap orang yang bergabung di dalamnya. Tidak hanya siswa, tetapi juga setiap guru, staf, karyawan. Visi ini berlaku, dan ini yang menjadi kerinduan kita, bahwa di Indonesia semakin banyak orang yang mengenal Kristus, memiliki pengetahuan yang sejati, dan juga karakter yang ilahi. Lalu ada misi, ya. Misi ini pun juga sama. Mau di Sekolah Lentera Harapan, Sekolah Dian Harapan, Sekolah Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, semua yang bergabung di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan memiliki misi yang sama. Nah, misi ini merupakan satu rangkaian kalimat, tetapi saya akan pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama, menyatakan keutamaan Kristus. Ya, kalau kalian baca di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16, di situ jelas dikatakan, ia atau Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di sini jelas sekali, keutamaan Kristus itu dinyatakan. Bahwa Kristuslah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Dan itu yang perlu kita nyatakan. Ini menjadi misi sekolah kita, yaitu menyatakan keutamaan Kristus. Dan terlibat. Terlibat dalam apa? Dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Kristus. Jadi bagaimana semua orang yang terlibat di dalam yayasan ini, di dalam sekolah ini, itu setelah mereka menyatakan keutamaan Kristus, mereka bisa menyatakan itu secara gamblang di dalam tingkah laku mereka, di dalam perbuatan mereka, sebagai bentuk mereka terlibat di dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Kristus. Melalui apa? Pendidikan yang holistis. Ya, pendidikan yang holistis artinya tidak hanya menekankan kepada aspek pengetahuan saja, bahwa kita hanya mengajar anak di sekolah, kita jelaskan semua yang perlu mereka ketahui, tetapi kita melupakan yang lain. Tidak. Dengan pendidikan yang holistis, kita harapkan tidak hanya pengetahuan kalian yang bertambah, tetapi juga pengetahuan kalian akan iman di dalam Kristus. Lalu kami harapkan itu bisa dinyatakan di dalam tingkah laku kalian yang melahirkan sebuah karakter yang ilahi untuk mewujudkan pengetahuan yang sejati yang kalian sudah miliki dari sekolah ini. Nah, inilah yang menjadi visi dan misi sekolah kita, dan kami harapkan ini menjadi kerinduan kita bahwa setiap orang yang terlibat di dalam sekolah kita itu bisa mencapai visi dan misi ini. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita kerjakan, dan ini butuh waktu yang tidak singkat, ya. Tidak cukup setahun mungkin, kita nggak tahu. Tetapi yang kita percaya bahwa ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Kristus, biar Kristus yang memampukan kita untuk menjalani setiap proses yang ada. Yang penting anak-anak sekalian setia di dalam iman kepada Kristus, ya. Jadi ini visi dan misi sekolah kita. Kalau untuk visi sepertinya gampang ya untuk dihafal, ada pengetahuan yang sejati, iman di dalam Kristus, dan juga karakter ilahi, itu gampang. Kalau dulu zaman saya kuliah di UPH itu kita singkatnya KFC, tapi bukan Kentucky Fried Chicken ya, tetapi knowledge, faith, karakter. True knowledge, faith in Christ, godly karakter, gitu ya. Pengetahuan yang sejati, iman di dalam Kristus, karakter ilahi. Lalu misi sekolah ini mungkin agak panjang, tetapi ya di dalam 1 tahun kalian nanti menempuh pendidikan, atau 2 tahun, atau 3 tahun, atau mungkin nanti lanjut lagi ke SMA, saya nggak tahu. Ini harusnya kalian sudah bisa hafalkan, gitu ya. Baik, itu untuk visi dan misi. Nah, untuk tema sekolah, setiap tahun itu kita memiliki satu tema khusus, gitu ya. Tahun lalu temanya itu adalah Desiring You atau Desiring God. Nah, tahun ini tema sekolah kita di semua sekolah Lentera dan sekolah Dian Harapan itu temanya sama, yaitu Christ We Proclaim. Tema Christ We Proclaim ini didasarkan di dalam ayat yang diambil dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Nah, anak-anakku sekalian, kalian boleh ikuti bersama-sama di tempat masing-masing. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. Sudah ada di layar kalian. Mari kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 28 sampai 29.
1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Ya, terima kasih. Saya harap kalian semua benar-benar mengikuti bersama-sama ya, membaca ayat ini. Nah, ini adalah ayat yang menjadi landasan dari tema sekolah kita tahun ini. Di mana di sini dinyatakan, dialah yang kami beritakan. Dialah di sini merujuk kepada Kristus. Kristuslah yang kami beritakan. Ini yang menjadi kerinduan sekolah kita di sepanjang 1 tahun ajaran ini, bagaimana kita benar-benar menyatakan Kristus di dalam setiap pembelajaran kita, di dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan di sekolah, bahkan anak-anak juga bisa turut andil di dalam menyatakan Kristus dalam setiap hal yang kalian kerjakan di rumah atau di lingkungan masyarakat, gitu ya. Nah, coba kita lihat apa yang menjadi landasan dari logo dari tema sekolah kita. Ya. Christ we proclaim. Maknanya apa? Kalau kalian lihat dari logo yang sebelah kanan ini, gambar logo kita ini menyerupai bentuk bola lampu, betul ya? Nah, bola lampu ini merupakan gambaran identitas kita sebagai murid Kristus yang seharusnya menjadi terang bagi orang lain. Nah, kita semua tahu ya, bola lampu itu fungsinya untuk apa? Untuk menerangi. Jadi ketika malam hari sudah mulai gelap, kita nyalakan bola lampu. Untuk apa? Supaya gelap yang tadi kita tidak bisa melihat apa-apa, dengan dinyalakannya lampu, kita mendapatkan terang. Sehingga apa yang tadinya gelap di hadapan kita, itu dibukakan. Karena adanya terang. Nah, ini menjadi makna yang terkandung dari logo yang menyerupai bola lampu ini. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus seharusnya menjadi terang dimanapun dan apapun yang kita kerjakan. Dan yang kedua, kalau kalian lihat di tengah-tengah dari bola lampu, itu ada gambar mikrofon. Lalu di dalam mikrofon itu ada gambar salib, dan di bawahnya ada seperti buku yang terbuka. Nah, buku yang terbuka itu melambangkan Alkitab. Jadi ada buku, di atasnya ada mikrofon, lalu di dalamnya ada salib. Artinya apa? Mikrofon ini ikon di mana kita bisa memproklamasikan atau menyatakan atau menyiarkan sesuatu begitu ya. Ini kan kadang biasa dipakai di radio-radio ya. Nah, ini artinya apa? Melambangkan bagaimana kita memproklamasikan Kristus, gitu ya. Jadi di dalam mikrofon kita, di dalam proklamasi yang kita kerjakan, itu ada Kristus yang kita beritakan. Itulah salib itu. Lalu apa makna Alkitab? Alkitab itu yang menjadi dasarnya kita. Kita lihat ya, Alkitab yang menjadi dasar dari mikrofon itu dan Kristus yang kita beritakan di dalam proklamasi kita. Ya. Jadi mikrofon dan Alkitab artinya kita siap memproklamasikan Kristus sesuai dengan kebenaran firman-Nya agar lebih banyak orang yang mengenal dan percaya kepadanya. Gitu ya. Jadi ada bola lampu, ada mikrofon, ada Alkitab, dan ada salib. Menggambarkan apa? Kita sebagai murid Kristus yang siap untuk memberitakan Kristus berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai profil, visi, misi, dan tema sekolah, begitu ya. Saya harap ini bisa menjadi kerinduan kita bersama dalam 1 tahun pembelajaran kita tahun ini. Nah, untuk mengenal Sekolah Lentera Harapan atau SMP Lentera Harapan Toraja dengan lebih dekat, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil sekolah kita. Ya, nah ini adalah logo sekolah kita, Sekolah Lentera Harapan. Nah, komunitas yang kita bangun di dalam Sekolah Lentera Harapan ini adalah komunitas yang berpusat kepada Kristus dan berlandaskan Alkitab. Jelas ya, bahkan di dalam visi misi sekolah kita pun kalian sudah bisa melihat ini. Begitu. Dan ini yang terus kita bangun bahkan di dalam kita berkomunitas di sekolah, baik di dalam kelas maupun komunitas sekolah secara umum. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaan Tuhan, baik kepada diri sendiri maupun kepada ciptaan lain yang ada di sekeliling kita, baik itu orang lain maupun ciptaan Tuhan lainnya seperti tanaman, hewan, ataupun
ciptaan lainnya yang bisa kita temui. Nah, bagaimana kita melihat kita sebagai murid Kristus itu diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memelihara alam ciptaan ini. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang aman dan mengharapkan setiap pribadi untuk bersikap baik, sopan, serta menghormati sesama setiap saat. Nah, kita mengharapkan kondisi di sekolah kita itu betul-betul merupakan shalom community atau komunitas yang di dalamnya ada shalom, ada sukacita, di mana setiap orang saling memperlakukan satu dengan yang lain itu dengan baik, dengan sopan, dengan saling menghormati satu dengan yang lain. Mau itu dengan teman sejawat kalian, mau itu dengan adik-adik kelas kalian, mau dengan kakak tingkat, baik bapak ibu guru, tidak ada yang kita bedakan, semua kita hargai, semua kita hormati, semua orang kita perlakukan dengan sopan. Dan yang keempat, mempromosikan kekayaan dan keunikan warisan budaya Indonesia. Nah, kalau kalian lihat, Sekolah Lentera Harapan ini memang adalah sekolah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara sampai ujung selatan Indonesia. Kita sudah ada banyak sekali sekolah, ada di Nias, ada di Rote, ada di pedalaman Papua, di Jawa, di Sumatera, Sulawesi, hampir semua pulau itu kita sudah ada sekolah. Jadi bagaimana Sekolah Lentera Harapan ini di dalam setiap aspek kehidupannya dan juga kebudayaannya di tempat mereka ditempatkan itu betul-betul mempromosikan kekayaan dan keunikan warisan budaya Indonesia. Ya, nah, ini adalah gambaran sekolah kita. Nanti ketika pembelajaran sudah dilangsungkan tatap muka, kalian bisa melihat secara lebih jelas lagi sekolah kita ya. Sekolah kita cukup besar. Nah, sekolah kita dikelola oleh para pemimpin, guru, serta staf pendukung yang memiliki iman Kristiani yang kuat. Gitu ya. Dari sini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa semua guru, staf, karyawan di Sekolah Lentera Harapan Toraja itu adalah pengikut Kristus. Ya. Menggunakan berbagai metode pengajaran yang menarik sehingga menghasilkan proses belajar yang bermakna dan relevan. Setiap guru di Sekolah Lentera Harapan Toraja itu berupaya kita perlengkapi, baik dalam lingkup sekolah kita secara internal maupun secara luas yang bergabung di dalam sebuah komunitas pembelajar, gitu ya. Jadi guru-gurunya kita training supaya apa? Ketika mereka menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas, mereka bisa menjelaskannya dengan menarik, membawakannya dengan metode yang menarik, sehingga proses belajar itu bisa lebih bermakna. Anak-anak, kalian bisa nanti menikmati secara langsung. Mungkin jika online ada keterbatasan di sana-sini ya, karena keterbatasan dari sinyal, keterbatasan dari perangkat, tetapi nanti ketika tatap muka itu akan terlihat dengan lebih jelas. Bagaimana kita berupaya membangun sebuah ruang pembelajaran yang di dalamnya kalian bisa terlibat secara aktif dan mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan relevan. Menerapkan kurikulum nasional yang sudah dikembangkan sehingga memiliki nilai lebih. Jadi kita tidak hanya menerapkan kurikulum nasional seperti itu aja, tidak, tetapi kita memodifikasinya sedemikian rupa sehingga di dalamnya itu memiliki nilai lebih. Nilai lebihnya apa? Nilai-nilai Kristiani yang kita tanamkan di dalam visi dan misi yang kita tanamkan di dalam kurikulum nasional tersebut, supaya ketika itu dideliver kepada kalian, kalian bisa mendapatkan makna yang lebih dalam, yang menuntun kita semua kepada pengenalan yang lebih tentang Kristus. Dan juga bagian kita di dalam karya penciptaannya Tuhan. Ya, mengarahkan murid memahami bahwa hanya Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segala aspek kehidupan. Ini sudah jelas ya, bahkan dari tema sekolah kita tahun ini semakin dikuatkan. Ya. Jadi mengembangkan talenta murid agar mereka dengan penuh hikmat mengetahui panggilan Tuhan. Kami berharap ketika kalian menempuh pendidikan di Sekolah Lentera Harapan, secara khusus di Toraja, kalian bisa dimulai dibukakan mengenai apa sih yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Sehingga nanti ketika kalian terjun dalam kehidupan masyarakat, kalian sungguh-sungguh bisa mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Dan yang terakhir, menyediakan beasiswa bagi lulusan SLH untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di lingkungan YPPH. Kalau zaman saya dulu, beasiswanya masih terbatas hanya di Teachers College. Namun sekarang beasiswanya sudah dibuka dengan lebih luas, bisa memilih jurusan-jurusan lain, baik itu keperawatan, psikologi, dan jurusan lainnya.
Ini mungkin nanti akan lebih jelas ketika kalian lanjut di SMA-nya ya, SMA Lentera Harapan Toraja, nanti akan disosialisasikan supaya kalian lebih paham. Tetapi kalau kalian memang sudah punya mimpi untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di UPH, maka nanti kalian bisa melanjutkan di SMA dan itu akan dibukakan dengan lebih jelas. Ini yang paling terakhir ya, melibatkan murid dalam program kepemimpinan dan pelayanan. Ini akan kami upayakan di dalam setiap rangkaian pembelajaran dan juga event-event yang dilakukan di sekolah. Nah, demikian tentang profil sekolah Lentera Harapan Toraja. Ini bagian yang terakhir ya, tak kenal maka tak sayang. Artinya apa? Saya akan memperkenalkan pimpinan, beberapa guru dan staf di SMP Lentera Harapan Toraja. Ya, nggak semua guru akan saya perkenalkan. Nanti kalian akan berkenalan secara langsung di dalam kelas kalian. Ya, nah ini saya sendiri, nama saya Natalia. Biasa dipanggil Bu Natalia. Kalau kepanjangan panggilnya Bu Nat aja nggak apa-apa, gitu ya. Saya menjabat sebagai kepala sekolah dari SMP Lentera Harapan Toraja. Ini adalah tahun kedua saya ditempatkan sebagai kepala sekolah. Sebelumnya saya melayani di Sekolah Lentera Harapan Curug di Tangerang selama 8 tahun dari 2012. Jadi semenjak saya penempatan pertama setelah lulus kuliah, saya di SLH Curug 8 tahun, setelah itu baru saya kembali ke Toraja. Gitu ya. Ini adalah tahun kedua pelayanan saya di Toraja. Ini adalah Ibu Benrihani Rante Tondok atau biasa dipanggil Ibu Hani. Beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Anak kelas 7 kalau nggak salah nanti akan juga diajar oleh Ibu Hani dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Ya. Dan ini adalah Ibu Rangga Layuk, biasa dipanggil Ibu Rara. Ibu Rara menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nanti juga akan mengajar kelas 7 mata pelajaran IPA. Ya. Ini adalah Ibu Nancy Lolo Arung. Biasa dipanggil Ibu Nancy, menjabat sebagai konselor atau learning support khususnya di Departemen SMP. Jadi kalau kalian punya pergumulan, mau curhat atau mau sharing, boleh nanti langsung berkunjung ke ruangan Ibu Nancy ya di lantai 2. Nah, ini adalah Ibu Ella Tamu, ya, atau dipanggil Ibu Ella. Beliau adalah bagian administrasi atau tata usaha khususnya di Departemen SMP. Jadi kalau mau mengurus administrasi, boleh langsung menghubungi Ibu Ella. Nah, ini adalah Ibu Sonia Feralda, nanti akan membantu kalian di bidang di perpustakaan, ya. Nah, untuk bendahara kita ada 2, yaitu Ibu Lidong dan juga Ibu Meti Barung, biasa dipanggil Ibu Meti. Nah, kedua ibu-ibu ini nanti akan melayani kalian di dalam bidang keuangan, baik itu belanja barang di sekolah, misalnya seragam, dasi, atribut, ataupun pembayaran SPP dan DPP nanti berhubungan dengan kedua ibu cantik ini ya. Untuk petugas keamanan kita dibantu oleh Pak Ishak dan juga Pak Randus. Ya, nanti mereka akan bergantian. Nanti akan ada yang jaga pagi sampai sore, nanti akan ada juga yang jaga malam. Jadi sekolah kita akan tetap aman berkat kedua Bapak ganteng ini ya. Dan yang terakhir ada petugas kebersihan yang menjaga sekolah kita tetap bersih sepanjang hari ya. Ada Pak Anto, ada Pak Markus, dan ada Pak Samuel. Jangan lupa kalau bertemu dengan bapak-bapak ini disapa ya, ucapkan terima kasih. Karena bapak-bapak ini sudah menjaga sekolah kita dari pagi sampai sore itu bisa tetap terjaga kebersihannya. Sekolah kita sangat luas, tetapi bapak-bapak perkasa ini sangat setia di dalam menjalankan dan menjaga kebersihan sekolah kita. Ya, nah mungkin untuk perkenalan singkat itu aja. Untuk guru-guru nanti kalian akan berkenalan secara langsung di dalam sesi-sesi bersama guru-guru kalian. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMP Lentera Harapan Toraja. Kami menyambut kalian semua dengan sukacita. Semoga di dalam 1 tahun pembelajaran ini kita sama-sama bisa belajar, berbagi sukacita bersama di dalam setiap aktivitas, baik itu kegiatan pembelajaran maupun event-event yang akan dilangsungkan di sekolah. Ya, welcome to SLH Toraja. See you soon. Sampai jumpa. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.